Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berpangkaikan salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kultum yang berjudulkan Menjadi Manusia Terbaik. Allah berfirman, kalian adalah umat yang terbaik, dikeluarkan untuk manusia, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, dan beriman kepada Allah. Quran Surat Al-Imran ayat 110. Manusia merupakan makhluk yang paling mulia di dunia ini. Demikian Allah tegaskan dalam firman-Nya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkat di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas manusia yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Kelebihan yang Allah berikan disertai dengan potensi-potensi manusia, baik akal, alat indera, fisik, hati, dan yang lainnya. Potensi-potensi tersebut selayaknya diaktualisasikan selain sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, juga sebagai bentuk ekspresi bersyukur kepada Sang Pencipta. Di antara sekian banyak umat manusia, mereka ada yang bersyukur yaitu orang yang beriman, ada juga yang kufur yaitu orang yang musyrik. Orang yang bersyukur inilah yang sesuai dengan harapan Allah untuk senantiasa beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Quran Surat Ad-Darajat ayat 56. Seorang mukmin selayaknya menjadi yang terbaik di antara mukmin yang lainnya. Predikat inilah yang Rasulullah harapkan agar menjadi mukmin yang berkualitas. Dalam beberapa hadisnya, Rasul telah memberikan kriteria manusia terbaik itu. Saking banyak kriteria tersebut, sampai ada seorang ulama yang menuliskan sebuah kitab yang berjudul Khairun Nas, yaitu manusia yang terbaik. Jika ada yang bertanya, apa kriteria manusia terbaik itu? Dalam sudut pandang manusia, kriteria yang akan muncul pasti sangat beragam, tergantung dari sisi kehidupannya masing-masing. Bisa jadi yang terkaya, yang tertinggi tingkat pendidikannya, yang tertinggi kedudukan dan jabatannya, yang terluas kekuasaannya, dan sebagainya. Namun, kriteria yang objektif mutlak tentu saja adalah kriteria yang digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai pencipta dan tindak tanduknya. Dalam edisi kali ini, kami akan mengulas sebagian kriteria dan didasarkan hadis-hadis Rasul. Harapannya, semoga kita bisa memiliki seluruh kriteria tersebut. Jika pun tidak bisa seluruhnya, paling tidak sebagiannya. Apa saja kriteria tersebut? 1. Mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Rasul bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Tak hanya berupa mempelajari membaca Al-Quran saja, tetapi juga berbagi nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sudahkah kita menyampaikan nilai-nilai Al-Quran kepada orang lain meskipun hanya satu ayat? Hadis ini mengisyaratkan keutamaan seorang guru mengaji. Ya, seorang guru yang mengajari kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Maka, apapun profesi kita, hendaknya mengambil peran sebagai guru mengaji, walaupun hanya di rumah kita. 2. Mengikuti jejak para sahabat. Allah berfirman, kalian adalah umat yang terbaik, dikeluarkan untuk manusia, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, dan beriman kepada Allah. Quran Surat Al-Imran ayat 110. Siapakah umat terbaik dalam ayat ini? Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ayat ini berlaku secara umum bagi seluruh umat Islam. Setiap masing-masing zaman dan sebaik-baik zaman mereka adalah yang ketika itu diutus oleh Rasulullah, kemudian mengikuti mereka. Ayat di atas diperkuat oleh hadis, sebaik-baiknya manusia adalah di zamanku, kemudian setelahnya. Hadis riwayat Bukhari. Tentunya, maksud pada zaman Nabi adalah manusia yang beriman kepadanya dan di zamannya, yaitu para sahabatnya, bukan kaum munafik dan kaum kafir yang berada di zamannya. 3. Menumpuk amal kebajikan. Rasulullah bersabda, maukah aku tunjukkan manusia terbaik di antara kalian? Para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, manusia terbaik di antara kamu adalah yang paling panjang umurnya dan yang paling baik amalnya. Hadis riwayat Ahmad. Mengapa orang yang paling panjang umurnya dan paling baik amalnya merupakan orang yang terbaik? Karena orang yang banyak kebaikannya, setiap kali umurnya bertambah, maka pahalanya juga akan semakin bertambah dan derajatnya semakin tinggi. 4. Baik kepada istrinya. Rasul bersabda, sebaik-baik kalian adalah baik terhadap istrinya dan aku baik terhadap istriku. Hadis riwayat Tirmizi. Imam Muhammad Ali Asy-Syaukani berkata, pada hadis ini diperingati bahwa orang yang paling tinggi kebaikannya dan paling berhak disifati dengan kebaikan, maka
dia adalah terbaik terhadap istrinya. Karena istri adalah yang berhak untuk mendapatkan perlakuan mulia, akhlak yang baik, perbuatan baik, pemberian manfaat, dan penolakan darajat. Jika ada seseorang lelaki yang bersifat demikian, maka dia adalah orang yang terbaik. Namun jika keadaannya ada sebaliknya, maka dia telah berada di sisi lain, yaitu sisi keburukan. 5. Yang baik akhlaknya. Rasul bersabda, sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari. Apa yang dimaksud akhlak yang baik? Tentu secara sederhana, akhlak yang baik pada manusia meliputi penjaga lisan dan tangannya atau perbuatan. Suatu saat para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, muslim apakah yang paling utama?" Beliau bersabda, yaitu muslim yang terjaga dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika kita bisa menjaga kata-kata dan perbuatan kita, insya Allah kita bisa termasuk kategori manusia terbaik itu. 6. Amal ma'ruf dan nahi munkar. Allah berfirman, kalian adalah manusia terbaik di memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, dan beriman kepada Allah. Quran Surat Al-Imran ayat 110. Ingat betapa amal ma'ruf nahi munkar merupakan perbedaan umat muslim dengan umat yang lainnya. Kita bukanlah umat yang tak peduli, juga bukan bagian umat yang sekuler alias memisahkan agama dengan kehidupan dunia. Maka melakukan amal ma'ruf serta mencegah manusia dari perbuatan munkar adalah salah satu perkara untuk memperlihatkan apakah kita bisa menjadi orang terbaik atau belum. 7. Berbuat baik kepada orang lain. Rasul bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang berbuat baik kepada manusia. Hadis riwayat Ahmad atau Bari ada Rukani. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami 3289. Memberi manfaat kepada orang lain, maka manfaatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Allah berfirman, jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Quran Surat Al-Isra ayat 7. 8. Tidak ingkar dalam melunasi hutang. Rasul bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang tidak ingkar melunasi hutang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud paling baik dalam membayar hutang adalah melunasinya atau tepat dengan waktu yang telah dijanjikan. 9. Memberi makanan. Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang memberi makanan. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain diriwayatkan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Nabi, muslim apakah yang baik? Nabi menjawab, yaitu muslim yang memberi makanan, menjawab salam kepada orang yang kamu kenal dan kamu tidak kenal. Hadis riwayat Ahmad. Demikian ciri dan kriteria manusia terbaik itu. Semestinya kita berusaha untuk memiliki sebagian atau bahkan seluruhnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Undur man kila wa tandur man kala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.